Padahal tadi kalau kita lihat di tayangan berita sebelumnya ada yang namanya pola subsidi langsung dan ada penghapusan harga maksimum. Nah ini seperti apa kalau dikatakan tadi suku bunganya tinggi ini yang Jadi begini, berimbangnya seperti apa Pak Menteri? pertama kita lihat dari struktur biaya perumahan itu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Teguh. Dari struktur biaya itu kita lihat ternyata perizinan itu sampai dengan 18%. Jadi ada biaya ekonomi tinggi di sini. Kalau itu bisa kita kurangi saja menjadi 8% atau 5%, itu kan sudah cukup bagus. Yang kedua, Kalau bisa dikurangi, ya, artinya belum berkurang sekarang. kita sedang berusaha untuk mengurangi itu. Karena ini juga akan berhadapan dengan mafia peradilan dan ini ada mafia perizinan. Jadi mafia perizinan ini yang kita harus berantas sama-sama. Kemudian yang kedua adalah suku bunga tadi. Seperti kita ketahui sekarang pemerintah sedang bergiat untuk menurunkan suku bunga di semua lini. Karena rezim suku bunga tinggi ini musuh kita bersama sekarang ini. Ya. Kalau suku bunga kita bisa turunkan, kita berharap biaya produksinya bisa turun, biaya untuk membelinya itu juga turun. Dengan demikian keterjangkauannya semakin tinggi oleh pembeli karena harga juga turun. Jadi dilihat dari struktur biaya seperti itu. Selain itu, memang kita lihat ada biaya-biaya material yang sebenarnya kita bisa tekan. Kalau kita bisa menuju kepada sebuah industri, jadi perumahan itu didorong sebagai industri yang kemudian menarik industri-industri yang lainnya, tentu kita berharap material utama di sana bisa ditekan. Nah sayangnya perumahan itu belum pada posisi sebagai lokomotif karena kita kontribusinya baru sekitar 3%. Kalau di negara-negara seperti Malaysia itu sudah 10 kali lipat dari Indonesia, sudah 30%. Ya. Di Singapura juga sudah 40%, di Amerika hampir 50%. Jadi artinya perumahan itu sudah menjadi sebuah industri. Sementara di kita, perumahan itu masih menjadi suatu barang yang sedikit dengan tanda kutip mewah. Karena ketidakterjangkauan tadi itu. Karena itulah pemerintah berusaha untuk bagaimana caranya supaya barang yang memang menjadi bagian dari asasi manusia itu benar-benar dapat terjangkau. Karenanya kami berpikir pertama soal perizinan itu kita coba upayakan untuk ditekan. Kemudian yang kedua biaya bunga baik dari sisi produksinya maupun dari sisi KPR-nya. Karena itulah kami mengenalkan apa yang disebut fasilitas likuiditas yang nanti di blend dengan dana dari bank-bank pelaksana dalam hal ini BTN sehingga suku bunga itu bisa ditekan.